sebenarnya tidak keluar dari konsep tasarruf fil hukuk al mustarokah, yakni bagaimana hukumnya orang itu mentasarrufkan torik, memanfaatkan jalan raya, jalan umum. Maka di sini dianggap mungkarot ketika di sana ada idror kepada marrah atau yang lainnya. Maka gambaran istiqdar itu merupakan gambaran dari idror itu sendiri, gitu loh. Jadi sebenarnya gak ada pertentangan dengan konsep yang kami bacakan di di Umdatul Mufti mengenai Fathul Balughah, ya. Fathul Balughah bukan permasalahan Wathul Hajar. Jadi ini sama konsepnya adalah hukuk al mustarokah, tidak seumum yang diklasifikasikan oleh HMC Lirboyo sana. Ini sama satu konsep, ya, bukan permasalahan yang lain. Jadi saya kira konsep yang umum yang ada di Fatawi Fiqhiyah Kubro itu hanya mencontohkan idror yang ada di tasarruf fitorik, gitu loh. Untuk dobet itu bagaimana dobetnya? Tetap la yuhtamalu adatan atau yuhtamalu adatan. Gimana HMC ini, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, ya, terima kasih. Kemudian yang nomor 2 mengenai ini kok gak bahas sabab bait, sabab qorid, seperti pembahasan bai'us silah atau bai'ul inab lima yattahiduhu khamron. Kenapa? Karena yang kami bahas ini adalah pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik ke laut. Maka ini nggak usah bahas sabab qorib, sabab bait, tapi yang kita harus bahas adalah ini mubasyir, gitu ya. Tergolong mubasyir, ini yang disalahkan, gitu. Kemudian mengenai penjualan itu, ini kan belum disinggung ya. Mau disinggung apa? Gak usah, mungkin kata moderator gak usah katanya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibarat tadi yang dipaparkan musawirin khususnya Sidogiri itu mengenai torik semua. Jadi yang dianggap doror, ibaratnya dorornya layuh tamula adatan, dan itu ibaratnya pun juga diteruskan sampai selesai. Ini saya bacakan sampai selesai ibaratnya. Kami ambil dari Fatawi Fiqhiyah. Laisa lahu ihdatsun ma dzukira fi syari'ati idza tadarrara bihi al-marratu tadarruran la yuhtamalu adatan. Kan seperti itu. Stopnya ibarat di sini dari Sidogiri. Padahal di bawah itu juga banyak terusannya. Kami akan menjelaskan doror seperti apa sehingga ini harus ditangani oleh si konsumen atau yang pelaku sendiri. Wa muraduhu bid-dorori, dengarkan Sidogiri ini ya. Wa muraduhu bid-dorori ma dzakartuhu bi tasrihihim bi annahu yughtafaru fi ad-dararu al-khafif alladzi la yadumu. Jadi ketika kita melihat doror yang ada penjelasan dari Sidogiri, itu doror-doror yang ringan. Contohnya seperti membuang sampah plastik, itu kan ringan untuk menghilangkannya. Sedangkan kasus yang kita bahas itu kan tidak ringan, sangat sulit. Maka ibarat yang seperti itu tidak masuk untuk dirangkakan pada deskripsi yang kita bahas. Nah seperti itu. Mestinya yang tanggung jawab pada deskripsi yang seperti ini itu pelakunya sendiri. Menimbang deskripsi yang ada di sana, farmasi sudah memberi arahan atau antisipasi dari farmasi agar tidak sembarangan. Terus memangnya bukan hanya farmasi yang memberi antisipasi. DKI Jakarta pun juga memberi himbauan yang harus dipatuhi oleh si masyarakat. Hanya saja masyarakatnya tidak mau. Maka tanggung jawabnya bukan pemerintah, pengonsumsi sendiri yang harus bertanggung jawab. Seperti itu. Wes kami bacakan ini bisa jadi rumusan. Kami bacakan kenapa kok harus masyarakat, masyarakat bertanggung jawab. Dari kitab Masuk Al-Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatabul adrori idza tarattabat ala sababi al-wahidi adrorun mutaaddidatun. Fal hukmu annal mutaaddi al mutasabbib yatmadu jami'al adrori al mutarabbatati ala tasabbuhi madam atharu tasabbuhi bagian lam yang koti. Jadi sebab dari obat-obatan yang telah dikonsumsi oleh konsumen itu menjadi merembet dengan bahaya yang besar, sehingga yang harus bertanggung jawab bukan pemerintah dan juga bukan farmasi, melainkan itu sendiri karena keteledoran yang telah diberi arahan oleh pemerintah. Seperti itu loh kira-kira. Kami tangkapi makanya langsung, kalau dorong dari Sidogiri muter-muter jangan kan katakan itu tidak nanti. masuk, jelas. Saya memulai dari soal pemerintah siapa yang bertanggung jawab mengenai penjualan obat dan dampaknya. Yang saya simak dari hasil musyawarah para diskusan yang istimewa ini, saya memilahnya menjadi 3 dan itu tidak keluar dari 3 ini karena kembali teori besarnya nanti ke hal-hal yang 3 ini. Pertama,
adanya dampak dalam hal seperti ini kan ada lingkungan yang rusak. Nah, lingkungan yang rusak ini tadi Pondok Kebun Baru itu ada sedikit iskal. Ini kan hanya kecurigaan. Memang lingkungan rusaknya sudah ada, tetapi sebabnya itu masih dicurigai, gitu kan. Nah, tadi dijelaskan bahwa ketika sebuah hal yang mafsadat atau kerusakan ini terjadi, tetapi as-sabab fihi lam yartaqi ila yakinan au dhannan qawiyan la yu'tabar, kan di situ. Nah, tetapi ketika kita mengambil istilah dari sini dicurigai sehingga dia itu syak 50-50, mungkin dia yang salah atau mungkin kita yang salah. Nah, tetapi di sini disetujui tidak itu loh musyawirin ini bahwa rusaknya lingkungan ini akibat dampak dari farmasi. Itu dulu yang saya nanti sebelum lanjut ke rumusan. Kalau Setuju. Enggak, maksudnya nanti jawabnya nanti. Saya selesaiin dulu ya. Ketika tidak disetujui, ya berarti tadi kita larinya ke ini kecurigaan masih. Nah, siapa yang mengatakan fix sebabnya adalah pabrik farmasi gitu kan? Kalau nggak disetujui. Tapi kalau kita sepakat bahwa dampak yang ada ini adalah hasil dari pabrik farmasi, nah maka di situ sudah jelas, sudah tidak memakai taskik, sudah tidak ada syak di situ. Minimal dhannan qawiyan atau lebih keyakinan, sudah lebih jelas sekali, sehingga kemungkinan kecurigaan ini sudah bisa dibahas karena adanya hal yang sudah pasti di situ. Lah, ketika sudah ada hal yang lingkungan yang rusak dan di situ ada limbah farmasi, maka di situ kita harus ingat juga bahwa tidak mungkin ada pabrik yang begitu besar itu berdiri tanpa adanya izin mendirikan bangunan atau izin mendirikan usaha. Sehingga di sini korelasi yang terbangun tidak hanya limbah farmasi dari pabrik farmasinya, tapi man alladzi yu'til idzna. Siapa yang memberikan izin pabrik farmasi ini berdiri sehingga merusak lingkungan? Ketika kita sebutkan bahwa yang memberikan izin, legalitas izin ini adalah Pemprov DKI, maka kita di sini harus tegas. Apakah dalam proses pemberian izinnya Pemprov DKI ini sudah menganalisa dampak lingkungan dalam arti undang-undang AMDA? Dan saya rasa ketika ada kebijakan selevel gubernur ini salah dari titik undang-undang kesehatan, dia bisa di-impeach, dia bisa diberhentikan. Karena apa? Kita itu mengingat bahwa gubernur ini memiliki badan pengawas, yaitu adalah legislatif, DPRD. Dan sehingga kemungkinan semua keputusan gubernur ini sudah dikaji secara matang oleh DPRD dan akhirnya memberikan izin. Sehingga permasalahannya adalah timbul lagi, tetapi sudah ada lingkungan yang rusak ini. Siapa yang salah? Akhirnya kita lihat pabrik farmasinya. Pabrik farmasi bagaimana dalam ketentuan undang-undang tata ruang, dalam undang-undang ekosistem, dalam undang-undang tata usahanya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh Memorandum of Understanding tadi itu atau tidak gitu. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah disahkan oleh Pemprov atau malah dia itu adalah yatazawaza al-huquq. Dia melebihi batas haknya yang sudah diberikan oleh pemerintah. Maka di sini adalah permasalahannya adalah di situ ada sababun mubashir, sababun ghairu mubashir. Bukan, sababun muathir dan sabab ghairu muathir dan mubashir. Ini ada 3 ketentuan. Sabab muathir di sini itu siapa? Ketika lingkungan laut ini rusak gara-gara adalah adanya limbah yang dibuang secara liar, ya jelas yang salah adalah pabrik. Dan dia menjadi sababun muathirun fi fasadil biyah. Di sini permasalahannya. Lah, ketika Pemprov DKI sudah benar sesuai dengan kebijakannya, koridor tata undang-undang sudah benar, dan pabrik farmasi juga sudah mematuhi ketentuan-ketentuan Pemprov, tetapi kita kembali ke permasalahan individualnya. Individualnya ternyata tidak mengikuti arahan-arahan yang sudah ada, seperti tadi di situ adalah dampak lingkungan 2 kemungkinan. Satu adalah limbah farmasi, yang kedua adalah hasil kotoran manusianya. Nah, saya rasa ketika ini merusak dalam konteks yang lebih global, tidak mungkin kita salahkan mubashir dari konsumen obat, karena dia sudah membeli. Uang belian ini yang dipakai harusnya oleh pihak farmasi untuk menentukan riset dan penjagaan lingkungan dan ekosistem. Sehingga kerusakan ini
Menurut semuanya itu kan namanya doror ya, dengan beberapa teori yang diambil oleh musyawirin. Ada yang mengatakannya doror, ada yang mengatakannya hal-hal yang lain, terus ada lagi yahtamilu adatan, au la yahtamilu adatan, au ala qadariha, ala ghairi qadariha gitu kan, au fi huquqil mushtarak, au fi tasarrufil mulak. Itu adalah hal-hal yang sifatnya itu parsial dari hukum yang universal tadi, dari hukum yang global tadi, yang mempermasalahkan bahwa hal ini itu siapa sabab muathirnya. Ketika sabab muathirnya itu sudah jelas, yaitu adalah limbah industri yang merusak lingkungan laut, ya maka kita tidak bisa menyalahkan tasarruful mulak fi nafsihi, meskipun dia membuangnya tadi gitu ya. Dia dororun yahtamilu adatan atau dororun la yahtamilu adatan. Lah, karena apa? Karena kerusakan yang timbul dari tasarruful mulak, pengkonsumsi obat. Kalau saya tafsiri tasarruful mulak adalah pengkonsumsi obat, itu kerusakannya tidak sampai di level global, tapi mungkin dia merusak lingkungan sekitarnya, dan itu hukumnya ada lagi karena dorornya ini kita lihat lagi. Doror yang sababuhu adalah isti'malul mulak fi tasarrufi huquqihi, itu fihi doror. Nah di situ kita lihat yahtamil adatan aw la yahtamil adatan. Tapi sekali lagi ini konteksnya adalah lingkungan yang sempit, yaitu beberapa blok atau beberapa selokan atau beberapa irigasi. Tapi kalau dalam konteks yang global, nah bagaimana alur dari tasarrufnya mulak ini sampai ke global tersebut? Pastinya global yang merusak lingkungan ini adalah ketika limbah farmasi ini, sehingga dia membuang sampah sembarangan, dia membuang kotoran sembarangan tanpa adanya tata ruang dan tata ruang. Dan saya rasa ya permasalahannya bukan di masalahnya pemerintah dan bukan di masalahnya pabrik limbah, karena yang menurut saya bukan pabrik limbahnya, tapi adalah orang yang membuang sampah tadi, gitu loh. Jadi saya rasa ketika al-huquq al-mushtarakah itu dibatasi dengan pahaman yang hanya sebatas hafaro bi'ron au hafaro atau dia istirahat fi darbil mushtarak, itu saya rasa sangat parsialnya. Tetapi globalnya huququl mushtarak adalah an-nas syuraka'u fi tsalas al-ma wal kala wan nar. Itu yang menjadi al-huquq al-mushtarakah dalam konteks yang global, dalam fil bi'ah as-sihhiyah. Tetapi ketika al-huquq al-mushtarakah ditafsiri dengan tafsiran contoh-contoh hafrul bi'r, akhirnya ada orang yang terjun ke situ membuat kebisingan di lingkungan sekitar, ya makanya dia huquq al-mushtarakahnya di wilayah yang parsial. Sehingga saya rasa hukum itu harus melihat sebabnya dan harus melihat mubashirnya, sehingga tidak etis kalau yang dirusak adalah lingkungan parsial, yang disalahkan adalah pabriknya. Dan tidak etis juga kalau yang dirusak adalah lingkungan global, yang disalahkan adalah pemakaian konsumennya. Nah di sini Marusia tadi ya. Itu al-marusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengambil konsep pertama tadi sudah ada izin dari imam terkait pembuatan obat sebanyak mungkin karena kebutuhan. Artinya kalau sudah adab dari pemerintah mengizinkan sehingga kok nanti menimbulkan doror, saya rasa ini tetap nanti tidak masalah. Dalam artian kalau yang saya tangkap dalam ibarat di Ausu Afiqiyah yang mengatakan masalah ketika dia membuat obat meskipun toh melebihi dari kadar tanpa izin, tapi kok karena nanti untuk maslahatul muslimin kok mudhirun, maka tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya gini, qala asy-Syafi'iyah law hafaro bitorikin doyikin yaduru al-marota fahuwa madbunun wa in adzina fihi al-imamu itlaisal al-idnu fi ma yaduru. Terus walau hafaro bitorikin la yaduru al-marota wa adzina fi al-imamu fala dhamana sawaun hafaro li maslahatin nafsihi aw li maslahatin muslimin wa illam ya'dan fa in hafaro li maslahatihi faqat fadomanu fihi aw li maslahati amatin fala domana fil adhar li jawasihi. Artinya pemerintah kan sudah mengizinkan untuk membuat paracetamol sebanyak mungkin karena kebutuhan, kok tetap menimbulkan sesuatu yang diantaranya adalah membuang limbah farmasi, ya tidak masalah karena di situ ada kemaslahatan yang lebih, yakni kebutuhannya.